rumah tangga itu dibangun dengan ridhonya Allah dan jangan sampai dihancurkan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis dikatakan Allah di antara semua yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak dan perceraian. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Salah satunya adalah meninggalkan rumah. Suami meninggalkan rumah tanpa ada alasan, meninggalkan sampai sekian bulan tanpa memberi kabar. Karena suami itu punya kewajiban untuk tidur di rumah istrinya. Tidur di rumah istrinya 1 malam dari 4 hari. Jadi 4 malam dia punya kewajiban 1 malam. Jadi kalau orang misalnya tanggal 1 sampai tanggal 4, maka salah satu dari 4 hari itu dia harus tidur di rumah istrinya. Bukan tidur ya, artinya malam itu dia berada di rumah istrinya. Nah, kalau 4 bulan dia tidak datang ke rumah istrinya sama sekali, berarti dia sudah berapa puluh kali dia meninggalkan kewajiban dia untuk bersama dengan istrinya di malam 1 malam dari 4. Itu untuk orang laki. Kalau untuk orang perempuan, hadis banyak yang mengatakan tidak boleh seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Walaupun keluarnya adalah untuk menjenguk orang tuanya, tanpa izin dari suaminya maka tidak diperbolehkan. Apalagi sampai 4 bulan. Hanya gara-gara misalnya ngambek. Ada satu masalah tertentu, kemudian dia pergi meninggalkan rumah. Jika suami masih melakukan tugasnya dia sebagai suami, dia masih memberi nafkah kepada istrinya sebagai suami, masih mengayomi dia sebagai suami, lalu gara-gara ada masalah kecil istri meninggalkan rumah, ini suatu hal yang sangat besar, ini dosa yang besar. Karena dia sudah masuk ke dalam tahapan nusyuz. Dan ada hal-hal yang dalam fikih disebutkan masalah nusyuz yang ujungnya adalah jatuhnya kewajiban nafkah, bahkan bisa sampai berujung boleh memukul, tapi tidak boleh sampai memar atau sampai mengeluarkan darah. Jadi masalah istri keluar dari rumah, apalagi sampai 4 bulan gara-gara ngambek, itu satu hal yang tidak bisa dibenarkan. Tadi sempat disinggung bagaimana kalau keluarnya sebentar. Misal istri mau keluar, mau pergi misalnya ke mall misalnya, 3 jam, 4 jam. Para ulama mengatakan kalau suaminya ada di rumah, para ulama sepakat mengatakan kalau suaminya ada di rumah, maka istri harus izin pada suaminya. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah jika suami tidak ada di rumah. Misal suami dari mulai jam 8 dia kerja pulang jam 5, istrinya mau pergi ke mall dari jam 9 sampai jam 12. Saat suami tidak ada di rumah. Boleh ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh karena nggak ada suami. Karena nggak ada suaminya masih di tempat kerjaan. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Dalam kondisi semacam ini dia harus juga izin kepada suaminya. Karena apa? Kembali pada tadi yang saya katakan. Kalau memang keluarnya si perempuan atau si istri tadi dari rumah bertentangan dengan konsep yang telah dibangun oleh suaminya untuk membangun sebuah sistem di keluarganya yang Allah ridhoi untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk meninggikan derajat keluarganya. Kemudian keluarnya istri itu menyalahi aturan ini, maka keluarnya harus dengan izin. Tanpa izin dia berdosa. Ini menurut ulama yang kelompok yang kedua, yang mengatakan tetap harus izin. Tapi kalau tidak, suaminya bikin aturan semau gue, misalnya, pokoknya kamu kalau mau keluar harus izin sama aku mau di kantor atau di rumah. Ini hal yang tidak dibenarkan. Karena perempuan bukan budak, perempuan bukan tahanan bagi suami. Perempuan adalah teman hidup. Ketika teman hidup, maka harus berbagi suka, berbagi duka, diajak kepada kebaikan sang istri itu, dicegah jangan sampai melakukan hal yang buruk dengan cara membuat sebuah sistem yang Allah ridhai untuk sama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misalnya begini. Terkadang dalam keluarga ada ketidakcocokan. Suami dan istri menikah. Lalu kemudian si suami ini tahu kalau si istrinya ini pulang ke rumah orang tuanya dan bertemu dengan saudara-saudaranya si istri, maka akan ada hinaan-hinaan terhadap istri. Dan hinaan-hinaan itu artinya merendahkan rumah tangga yang sedang dibangun oleh suami yang si A tadi itu. Menodai kehormatan keluarga ini. Maka suami tadi berhak untuk melarang istrinya. Kau nggak boleh pergi ke rumah orang tuamu, kecuali kalau sama aku misalnya. Kalau kau tidak, aku nggak ngizinin. Sebab kau pasti akan dihina dan aku tidak rela keluarga aku dihina. Istrinya kemudian jalan tanpa izin dari suaminya ke rumah orang tuanya itu. Sampai bertemu dengan ipar-iparnya. Misalnya ini contoh sesuatu yang jauh. Kemungkinannya kan juga masih boleh dijadikan sebagai contoh.
Maka keluarnya istri dalam keadaan semacam ini adalah suatu perbuatan yang salah. Karena suami sedang berusaha untuk mengangkat derajat keluarganya, kok malah dijatuhkan kehormatan yang sedang dibangun itu. Ini hal-hal yang memang harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai, intinya begini, jangan sampai suami berlaku diktator terhadap istri. Jangan sampai suami memperlakukan istri layaknya tahanan, layaknya budak, layaknya pembantu. Tapi di saat yang sama, jangan sampai si istri merasa bahwa dia bebas mau melakukan segala-galanya sehingga dia tidak lagi mengindahkan suaminya. Kalau suami sudah tidak diindahkan oleh istri, maka kehormatan suami sebagai kepala rumah tangga sudah ternodai. Pertama, dia jatuh di mata istri. Kedua, pasti dia juga tidak lagi dihormati oleh anak-anaknya. Kalau sudah ada keluarga yang semacam ini, tinggal tunggu kehancuran aja rumah tangga yang seperti itu.